Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al Farouk dalam channel belajar Dimas Al Farouk, Dimas Pecinta Online. Kali ini kita belajar bagaimana atau bagaimana mengatasi ya, bagaimana mengatasi voucher yang tiba-tiba hilang pada saat mati lampu dan apa ya, pada saat menyala kembali itu vouchernya di Mikrotik itu tiba-tiba hilang. Wah, kok hilang gitu ya? Karena tadi ada juga yang tanya kenapa voucher saya itu hilang pada saat mati lampu. Jadi saya jawab, loh kok bisa hilang padahal punya saya tidak katanya. Ternyata ada temannya yang berkomentar sewot katanya gitu. Memang kalau sudah besar dan bulan tidak enak lah, intinya tidak enak lah balasannya di channel. Karena kenapa tidak semuanya saya jawab dengan benar, karena saya juga banyak kerjaan sebenarnya dan juga stres lah menghadapi atau memegang beberapa server teman-teman yang sudah saya pegang servernya gitu ya. Jadi saya memang butuh hiburan, jadi saya komentarnya kadang agak nyeleneh, tapi nggak apa-apa. Di sini sudah saya rangkum beberapa penyebab dari voucher hilang setelah mati lampu ya. Yang pertama yang kebanyakan punya teman-teman itu ya sekitar tiga penyebab. Yang pertama yaitu jam dan tanggal Mikrotik tidak otomatis update saat kembali menyala. Jadi begini teman-teman, voucher itu kan dibuat pada saat atau pada jam, waktu, tanggal ya dan bulan tertentu yang dia sudah disimpan di Mikrotik ya. Jadi kalau pada saat Mikrotik kembali menyala dan dia sudah mendapatkan koneksi internet, ada pelanggan yang terhubung, sedangkan Mikrotiknya tidak otomatis update jamnya, maka kemungkinan besar untuk kode vouchernya itu akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Ya, caranya gimana agar jam dan tanggal Mikrotik kembali update? Di sini saya sudah siapkan skripnya ya. Skrip untuk membuat Mikrotik kembali update setelah dia dapat internet. Tentunya dia setelah kembali menyala dari kematian listrik padam ya. Di sini yang perlu teman-teman ubah yaitu di bagian Jakarta ini Jakarta itu berarti jamnya mengikuti waktu Indonesia bagian barat ya teman-teman. Jika ini teman-teman ada di waktu Indonesia bagian tengah WITA, maka Jakarta ini diganti dengan Makassar, maka jamnya akan berubah menjadi jam WITA ya. Jika teman-teman ada di Indonesia Timur, maka ini diganti Jayapura ya, hurufnya J-nya huruf besar. Ini memang harus persis penulisannya, J-nya harus huruf besar gitu ya, karena ini berupa skrip ya teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin membuat secara manual, maka bisa dilihat di Mikrotik. Caranya ya seperti ini. Sistem clock itu dilihat dulu, pastikan time zone auto detect-nya itu dibuang ya, dibuang, dan time zone name-nya ini dipilih sesuai dengan lokasi teman-teman berada. Jika ada di waktu Indonesia Barat, maka pilihlah Jakarta, Asia Jakarta begitu ya. Jika ada waktu di Indonesia Tengah, maka pilihlah Asia Makassar ya. Bentar, mana Makassar ya, ini Makassar ya. Jika ada di atau Pontianak ya, Pontianak ini juga Indonesia Barat ya Pontianak Indonesia Barat nih ya, Makassar untuk Indonesia Tengah. Untuk di bagian timur teman-teman, di Indonesia bagian timur pilihlah Asia Jayapura. Sebentar, HIJK ini Jayapura. Oke, karena ini di Jakarta maka pilih Jakarta dan pastikan time zone auto detect ini dimatikan ya teman-teman. Lalu pilih apply dan oke gitu ya. Yang kedua ini skripnya apalagi ini IP cloud set DDNS enable. Oke, IP cloud ya, IP cloud ya, di sini dimatikan semua ya, seperti ini ya, DDNS enable dimatikan semua. Lalu klik apply gitu kan ya. Lalu selanjutnya sistem NTP client set enable yes primary. Oke, di sini berarti sistem SNTP client. Ini kadang di beberapa Mikrotik sebutannya NTP client ya. Ya, seperti ini isinya. Di enable terus beri primary DNS isinya 202 bintang
2.65.114.202 gitu ya. Untuk secondary-nya pilih 212.26.18.41 server DNS6 asia.pool.ntb.org, lalu pilih apply dan oke. Selama saya men-setting mikrotik sudah nggak tahu ya berapa jumlahnya, lupa sudah, tidak saya hitung. Itu voucher tidak pernah hilang ya, tidak pernah hilang meskipun setelah mati lampu. Tanya aja teman-teman yang sering komentar di channel saya, itu teman-teman saya yang kebanyakan mikrotiknya saya yang setting gitu ya, dia atau mereka itu tidak pernah kehilangan voucher meskipun sudah sedang selesai mati lampu gitu ya. Ya, caranya cuma ya menerapkan ini saya, tim zone auto detect dan lain sebagainya. Lalu kita ke masalah kedua, penyimpanan mikrotik hampir habis atau sisa sedikit. Teman-teman bisa cek di bagian file ya, di bagian file penyimpanan mikrotik ini kebanyakan yang vouchernya hilang itu kebanyakan penyimpanannya sudah sedikit, bahkan ini ada yang 0%. Itu kenapa? Karena mereka tidak pernah memperhatikan ini gitu ya. Jadi dia ada login pack bagus, ada gambar bergerak-gerak, ada videonya dimasukkan. Tidak tahunya mikrotik plastik gitu umpamanya, mohon maaf ya, karena memang dia penyimpanannya sedikit, ada berapa mikrotik plastik tuh yang sedikit gitu ya, termasuk GR3 ya. Dia tidak sadar bahwa penyimpanan file ini penting juga digunakan untuk mikrotik gitu ya. Jadi usahakan untuk penyimpanan ini sisakan berapa ya, minimal 2 MB lah. 1 MB sekian tuh masih mau sebenarnya, tapi hati-hati, 1,5 MB itu sudah masuk, hati-hati. Kalau ada saya setting mikrotik pelanggan saya itu saya cek, kalau sudah 1 MB sekian tuh saya bersihkan semuanya. Dan juga teman-teman jangan banyak main-main di login pack ya. Kalau mikrotiknya penyimpanannya sedikit, lebih baik pakai yang login pack standar aja. Toh voucheran itu intinya kan vouchernya laku, banyak yang beli gitu ya. Bukan masalah menarik atau enggaknya gitu ya. Untuk menarik enggaknya itu kan biasanya untuk awal-awal saya maklum sih, enggak apa-apa. Yang jelas yang paling penting intinya penyimpanannya jangan sampai habis. Ya. Jangan sampai habis. Itu bisa dilihat sisanya itu ya tinggal dikurangi aja ini. 43 MB off 128 dikurangi, ini sisanya berapa kan gitu ya. Di sini masih 66% ini sisanya, masih banyak ini ya. Lalu yang ketiga masalahnya biasanya di kerusakan di penyimpanan mikrotik di bedblock ya. Biasanya memang karena kerusakan di hardware di mikrotik. Cuma itu saja sih masalahnya. Kalau voucher suka hilang setelah mati lampu gitu ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar semuanya ini aman? Misalkan jam sudah disetting, terus penyimpanannya sisanya masih banyak gitu ya, terus mikrotiknya masih sehat walafiat, tapi kok masih suka sering hilang gitu ya. Voucherannya setelah mati lampu gitu ya. Ya caranya tinggal backup aja settingan mikrotiknya atau voucherannya, lalu kirim lewat email gitu ya. Nanti kalau voucherannya habis tinggal di restore kembali. Caranya gimana? Caranya lihat video saya sebelumnya. Sebelum video ini ada video saya cara backup, cara kirim lewat email. Ikutilah, coba lihat semua video saya. Jangan buru-buru berkomentar negatif ya teman-teman, karena berkomentar negatif itu nanti saya blok teman-teman. Oke, terima kasih, itu saja belajar kita malam ini, dan saya kembali tidak menyebut ini tutorial, ini hanya sharing, belajar bersama. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat atau mendapatkan manfaat dari video ini. Mohon maaf untuk para master, untuk para senior, saya tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Jika suka silahkan tinggalkan like, dan saya sangat menghargai itu. Jika tidak suka dengan video ini, terutama mungkin tidak suka dengan saya, silahkan dislike dan saya tidak peduli. Terima kasih, saya Dimas Al Farouk, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.